bagaimana sebenarnya cara memilih tujuan investasi yang sesuai gitu ya dengan instrumen investasi dan juga untuk mengelola risiko untuk mencegah keterpurukan finansial seseorang individu. Bagaimana nih Pak? Ya, menurut saya keterpurukan finansial itu penyebabnya ada beberapa. Yang satu tentu saja adalah memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Intinya seperti itu. Nanti kalau saya bilang gaya hidup mewah kan beda-beda ya setiap orang. Intinya tidak sesuai dengan kemampuan saja gaya hidupnya. Itu satu. Kemudian ada beberapa juga yang terjadi adalah kecerobohan dalam berinvestasi. Artinya apa? Tidak mengerti atau tidak benar-benar tahu mengenai profil risiko dari produk investasi tersebut, tapi ikut aja karena ngikut-ngikut orang misalnya atau ngikut-ngikut teman gitu. Atau yang ketiga malah yang lebih ekstrim lagi, ya tidak berinvestasi sama sekali gitu. Artinya apa? Ketika memang memiliki kelebihan ya didiemin saja gitu sehingga artinya dana atau pendapatan tersebut ya tidak berkembang dengan optimal seperti itu. Itu hal-hal yang menurut saya dapat menyebabkan keterpurukan finansial sehingga untuk mencegah maka kita kembali harus melihat sebenarnya tujuan kita apa, profil kita sebagai seorang individu seperti apa, kemudian cash flow dari pendapatan kita seperti apa, liquidity-nya seperti apa, kebutuhan tadi kita sudah sampaikan kebutuhan bulanan yang kita butuhkan berapa. Nah ini semua harus dicek secara mendetail. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita bisa memilih dan menentukan tempat kita berinvestasi, produknya apa, apakah butuh produk yang harus menghasilkan pendapatan bulanan misalnya gitu ya, yang ada kupon bulanannya atau imbal hasil bulanannya. Kembali lagi tergantung kebutuhan dari kita sebagai individu. Nah, semua ini seperti yang saya telah sampaikan tadi akan dapat benar-benar secara komprehensif diterima oleh seseorang apabila berkonsultasi lah ya, berkonsultasi atau berdiskusi dengan tenaga advisor yang sudah berpengalaman dan tersertifikasi. Seperti itu, Mbak Safrina. Ini menarik Pak, ini kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai instrumen investasi ORI. Karena pas sekali hari ini ORI 25 ini ditawarkan untuk investor per 29 Januari gitu ya Pak ya. Nah dari returnnya, dari sifat investasinya, Pak Marto bisa jelaskan Pak mengenai ORI 025 ini bagaimana sih kira-kira ORI ini dapat mengoptimalkan investasi individu yang memilih untuk invest di ORI 25 sendiri? Ya, ORI 25 mulai ditawarkan hari ini ya, dari tanggal 29 Januari sampai nanti 22 Februari 2024. Ada dua semacam ORI 25 ini, ada dua jatuh tempo, ada yang T3 dan T6, jadi jangka waktu yang 3 tahun, ada yang jangka waktunya 6 tahun atau T6. Nah memang ORI sebagai salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu memang memiliki kupon yang menarik. Ya, kupon yang menarik itu untuk ORI 25, itu kuponnya itu 6,25 untuk yang 3 tahun dan 6,4 untuk yang 6 tahun. Kemudian resikonya tentu saja sangat rendah karena ini adalah produk yang dikeluarkan pemerintah sehingga dijamin oleh undang-undang pembayaran kupon maupun pokoknya. Dan tentu saja aman karena memang produk pemerintah. Dan satu lagi nih hebatnya, kita dengan membeli ORI itu kita telah berkontribusi tentu saja ke dalam pembangunan. Karena apa? Karena dana dari ORI tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negeri kita yang tercinta ini. Dan tentu saja di BRI pun ORI ini nantinya bisa dijaminkan untuk mendapatkan kredit di BRI. Jadi bisa menjadi bagian dari agunan untuk menerima pinjaman di BRI. Misalnya seperti itu, Mbak. Keuntungan juga ya Pak dengan menanamkannya di ORI tidak hanya investasi atau return ya dalam tenor yang 3 sampai atau 6 tahun dan juga return yang cukup besar, tapi juga tadi bisa jadi kolateral dalam kredit dan tentunya memiliki dampak untuk perekonomian
Indonesia ya Pak, ambil andil ya Pak ya sebagai masyarakat Indonesia. Nah tentunya pemirsa CNBC Indonesia sudah tidak sabar deh Pak Martua, kapan kira-kira ORI 025 bisa didapatkan ya. Kira-kira caranya seperti apa Pak? Apakah bisa lewat BRI? Bagaimana nih bagi teman-teman yang baru ingin pertama kali invest di ORI? Oh, gampang sekali Mbak. Jadi untuk ORI 25 sudah ditawarkan dari hari ini. Jadi hari ini adalah pemasaran perdana, hari perdana untuk pemasaran ORI 25. Nah, untuk membeli nasabah itu langsung saja menggunakan Brimo, Mbak. Di Brimo itu bisa dipesan dan dibayar langsung lewat Brimo untuk pembelian ORI-nya. Seperti itu, Mbak. Jadi mudah sekali. Jadi cukup di ujung jari aja, Mbak. Jadi kita apalagi kan murah ya. ORI itu bisa dibeli seminimal mungkin itu 1 juta. Untuk yang tenor 3 tahun itu bisa maksimal sampai 5 miliar satu orang nasabah dengan 1 NIK. Untuk yang T6 atau yang jangka waktunya 6 tahun seminimal-minimalnya 1 juta, namun bisa sampai dengan 10 miliar dibeli oleh satu orang nasabah. Dan itu pemesanannya cukup dilakukan lewat Brimo. Semudah itu Mbak, sesimpel itu saja gitu. Megang Brimo nih Pak, langsung dari HP saya. Saya juga nyadar banget nih Brimo kebetulan baru update nih Pak, UI UX-nya semakin keren nih. Nah kira-kira nih Pak, bisa ke fitur mana nih Pak kalau misalnya pemirsa CNBC Indonesia ingin langsung beli ORI 25? Ada beberapa fitur tapi mungkin biar lebih jelasnya bisa dijelaskan langsung oleh Pak Martua, silahkan. Dari Brimo itu ada fitur investasi. Oke. Nah, investasi itu nanti akan ada SBN. Nah, sudah muncul harusnya ORI 25 baik itu T3 atau T6, langsung saja lihat detail. Nah, nanti lihat detail itu nasabah akan mengentry atau memasukkan jumlah ORI 25 T3 ataupun T6 yang ingin dipesan. Udah, nanti sesudah di-entry semua, data sudah lengkap, nanti tinggal dibayar, Mbak. Semudah itu dan akan langsung mendapatkan klarifikasi pembayarannya maupun emailnya ketika pemesanan sudah selesai dilakukan. Untuk Mbak. Penawarannya sampai tanggal berapa tadi Pak? 22 Februari ya Pak ya? Februari. Wah menarik Namun nih, jadi memang harus buru-buru Mbak, karena kita tidak tahu nih kuota yang diberikan Departemen Keuangan sebanyak apa gitu kan. Kalau nanti habis atau seperti apa kan itu kan kita lihat nanti gitu ya. Jadi ya mumpung ini kuotanya masih ada ya silahkan dibeli sesegera mungkin seperti itu. Menarik sekali Pak, returnnya ini juga menggiurkan dan pastinya aman karena ini adalah ORI negara. Selain itu akses untuk mulai investasi di ORI juga semakin mudah ya Pak ya dengan Brimo ini Pak Martua. Nah kedepannya kira-kira bagaimana proyeksi BRI mengenai peluang investasi di kuartal pertama 2024 ini? Bagaimana juga Pak Martua melihat langkah-langkah yang bisa diambil mengingat kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, suku bunganya nih belum tahu Pak kira-kira diturunkan kapan, mungkin saja semakin mundur jadi di half two. Bagaimana Anda memandangnya? Kalau kita memandangnya, kami masih melihat bahwa peluang untuk The Fed untuk menurunkan suku bunga itu masih cukup besar ya. Jadi bisa diperhatikan ketika memang potensi penurunan suku bunga akan terjadi, biasanya Mbak, itu baik bagi investasi di obligasi atau surat utang. Jadi kita memang berekspektasi, ini ekspektasi dari kita bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga, kemudian akan diikuti oleh Bank Indonesia, sehingga kalau memang ekspektasinya seperti itu, maka investasi di surat berharga atau di obligasi biasanya diekspektasi akan positif atau memiliki capital gain ke depannya Mbak Sabrina. Seperti itu kurang lebih Mbak Sabrina. Jadi yang penting adalah investasi dari sekarang ya Pak, apapun yang terjadi dalam segi makroekonomi global ataupun domestik di depan, investasi bisa menjadi barrier dan cushion kita untuk sekali lagi menjaga ya Pak ya, menjaga wealth yang sudah ada, bahkan building wealth ke depannya untuk jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, pendek untuk tujuan-tujuan finansial kita ke depannya.